Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika dengan Teorema Pitagoras. Oke, yang pertama, membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Kita lihat, kita ambil segitiga siku-siku ya. Pitagoras ini segitiganya harus siku-siku. Ya, ini kita ambil sisinya 3 satuan atau 3 cm boleh. Ini 4, ini 5, ini persegi ya. Maka di sini sama sisinya karena persegi. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3 ya. Kita lihat luasnya. Yang pertama, ini sisinya 3. Berarti kalau luas persegi, sisi kali sisi ya, 3 kali 3 9. Yang kedua juga luasnya sisi kali sisi, 4 kali 4 16. Begitu juga ini, 5 kali 5 25. Ternyata kalau kita jumlah luas yang kecil dengan yang sedang mendapatkan hasil yang besar, sama dengan yang besar ya. Ini buktinya. Seandainya kita rubah dengan sisi 3 itu dengan A, 4 dengan B, kita ganti 5 dengan C, maka kita bisa peroleh ini sisinya sama. Kalau A ya A semua, karena persegi ya, B ya B juga, C juga, maka luasnya persegi sisi kali sisi A kali A ya. Yang ini B kali B, ini C kali C. Baik, seperti ini kita dapatkan aturan atau teorema Pitagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Inilah teorema Pitagoras yang terbukti ya. Baik, atau dibalik sama saja, C-nya di depan, ini di belakang. Sekarang kita ganti dengan angka yang lain, pun hasilnya sama ya. Di sini sisinya 5, 12, 13 misalnya ya. Jadi akan mendapatkan jumlah persegi yang kecil dan yang sedang sama dengan luas yang besar ya. Maka mendapatkan hasil yang sama seperti ini. Baik. Ya, kita telah membuktikan teorema Pitagoras. Sekarang kita simpulkan lebih jelas lagi. Ini kalau kita buat segitiga siku-siku, nah ini sebagai sisi siku-siku, yang B juga ini sebagai sisi siku-siku. Nah, C inilah sisi miring ya, atau disebut hipotenusa. Cirinya adalah, hati-hati di sini, diingat, ciri dari sisi miring adalah sisi yang menghadap sudut siku-siku ya. Ini siku-siku 90 derajat. Ini nanti kita gunakan untuk perhitungan. Ini sisi miring patokannya seperti ini. Teorema Pitagoras, untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring, ini sisi miring, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya ya, A kuadrat tambah B kuadrat. Yang tadi kita peroleh, kita buktikan seperti ini. Atau tadi asalnya seperti ini. Untuk mencari sisi yang lain bagaimana? Mencari A gitu ya. Triknya begini saja. Untuk mencari sisi yang panjang atau sisi miring, nih sisi yang paling panjang, nanti rumusnya dijumlah ya. Nih, yang pendek tambah pendek jadi panjang gitu ya. Nanti untuk mencari yang pendek berarti dikurang, C dikurang yang lain, gitu juga ya. Baik, jelas. Yang berikutnya, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Contoh, nilai C pada gambar berikut adalah berapa? Jawab. Cara 1. Nah, ingat C ini sisi miring ya. Kenapa? Karena menghadap sudut siku-siku ya. Berarti dijumlah kan tadi caranya. Ya jumlah saja. A-nya dengan B-nya boleh ditukar dengan masalah ya. A duluan atau B duluan sama saja. A-nya 12 boleh kuadrat. Ini B-nya 5. Maka dijumlah ini dikuadratkan dulu ya. 144, ini 25. Jumlah 169. Lawan kuadrat adalah akar. Akar 169 adalah 13. Kenapa? Karena 13 kali 13 sama dengan 169. Itu saja ya. Gampang. Jadi dapat C-nya adalah 13 satuan. Baik. Sekilas kita bahas tentang triple Pitagoras. Karena kenapa? Ini sangat penting untuk membantu mempermudah perhitungan ya, menjadi sangat simpel dan cepat. Kita lihat ya, dengan bantuan triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah kelompok 3 bilangan bulat positif
yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Kita lihat, ini adalah contoh triple Pythagoras, termasuk kelipatannya juga ya. Jangan lupa nih, kelipatannya pun pengaruh nanti. Contoh kita ambil satu saja, kita buktikan kenapa dia disebut triple Pythagoras, karena memenuhi teorema Pythagoras. Kita buktikan, ini tadi teorema Pythagoras ya. Ini C adalah sisi miring atau sisi yang paling panjang, itu letaknya paling belakang nih ya. Angka yang paling belakang yang paling besar kan? Ya. 25, 17. Ya, berarti ini sebagai C, sisi miring. Nah, kita buktikan C-nya sisi miring. Ini yang lain boleh A dengan B dibalik, sama saja. Kita buktikan. Ini 5 kuadrat 25, ini 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Ternyata betul ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Terbukti ya, memenuhi Pythagoras. Kalau dia tidak sama, berarti tidak memenuhi teorema Pythagoras. Baik. Nah, sekarang kita cara 2 ya. Itu dengan triple Pythagoras. Nomor 1 tadi. Kita lihat contohnya triple tadi. Ini sudah langsung tidak dihitung, langsung dapat jawabannya. Kenapa? Karena 5, 12, sini ada 13 langsung jawabannya ya. Iya, karena ini yang paling panjang, sisi miring, paling belakang, ingat ya. Baik, ini jawabannya langsung dapat 13. Selesai. Nomor 2, dengan cara pertama dulu ya. Nilai P pada gambar berikut adalah berapa? Ingat, sisi miringnya mana? Nah ini, bukan ini sisi miringnya, tapi yang bawah. Walaupun mendatar, dia sisi miring. Kenapa? Tadi kita ingat cirinya adalah menghadap sudut siku. Hati-hati ya. Ini sisi miringnya. Nah, untuk mendapatkan, berarti yang mencari yang lain, yang bukan sisi miring, berarti mencari yang pendek ya. Tadi ingat triknya, mencari yang pendek adalah yang panjang dikurang. Jadi rumusnya harus min ya. Yang panjang mana sisi miring? Nah ini. Sebenarnya rumus ini tidak diperlukan, tidak perlu dihafal, cukup ini saja. Untuk pengantar saja ya. Nah, karena yang panjang adalah 14, sisi miringnya 14 dikurang ya, untuk mendapatkan yang pendek. Nah, sisi siku-siku. Kita hitung. Ini kuadrat 100 dikurang 96. Lawan dari kuadrat adalah akar ya. Akar 96 itu tidak ada hasilnya yang langsung. Seperti tadi nomor 1, akar 169 ada 13 ya. Karena 13 kali 13 169. Ini tidak ada yang seperti itu. Kalau tidak ada langsung akarnya, kita sederhanakan ya. Disederhanakan dengan cara membuat perkalian yang mengandung bilangan kuadrat sempurna ini ya, bilangan kuadrat. Kenapa? Karena ini bisa diakarkan. Akar 1 adalah 1, akar 4 2, akar 9 3, akar 16 4, akar 25 5 dan seterusnya. Ya, berarti oke, kita bagi saja yang di sini, bagi 4. Oh, bisa ya, dibagi 4 hasilnya 9 bagi 4 itu 24. 24 pun bisa diuraikan lagi menjadi 4 kali 6 ya. Berarti 96 adalah 4 kali 4 kali 6. Nah, kalau seperti ini lihat 4 ya. Kenapa kita ambil 4? Karena 4 bilangan kuadrat yang bisa diakarkan tadi. Nah, terus langsung saja. Kalau ada 2 begini ya, 4 kali 4, ini berarti 16 ya. Akar 16 adalah 4. Ya, jadi 4 akar 6. Atau bisa saja nanti boleh juga di sini 9 adalah 16 dikali 6 ya. Akar 16 adalah 4. Jadi tetap aja 4 akar 6. Begitu ya. Tapi biasanya anak-anak kesulitan untuk perkalian atau pembagian yang angkanya besar. Yang kecil dulu boleh seperti ini ya. Baik. Jelas. Contoh nomor 2. Nah, menggunakan cara 2. Nilai P pada gambar berikut, apakah bisa kita menggunakan cara 2? Ini sisi miringnya. Nah, cara triple Pythagoras, cara 2 ini tidak bisa. Kenapa? Karena bilangan 10, 14. Ya, ingat yang ini sisi miringnya yang menghadap siku-siku paling belakang ya, paling besar, paling belakang. Ini 10 14 tidak ada kelipatan dari triple Pythagoras yang ada di sini ya. Jadi tidak bisa menggunakan triple Pythagoras karena bukan kelipatan triple Pythagoras ya. Berapa kalinya pun tidak ada. Baik. Nomor 3. Panjang AC pada gambar berikut adalah berapa? Cara pertama. Nah, ingat sisi miringnya yang menghadap siku-siku ya.
ini sisi miringnya jangan lupa menghadap siku-siku. Ini adalah yang 2,6. Berarti mencari yang bukan sisi miring, berarti mencari yang pendek, berarti yang panjang dikurang yang pendek ya. Baik, kita hitung 2,6 kuadrat ini 6,76, 1 kuadrat tetap 1 kali 1 ya, dikurang 5,76, lawannya kuadrat akar 5,76 adalah 2,4. Karena 2,4 kali 2,4 adalah 5,76. Jelas ya. Baik, dengan cara 2 yang tadi lebih simpel sepertinya. Kita lihat ternyata angka ini kelipatan dari triple Pythagoras yang kedua ya. Kita kali 2 dulu. Kita kali 2 10 kali 2 24 kali 2 26. Kita lihat di sini kan angkanya sisi miringnya 2,6. Berarti paling belakang sisi miring ya, angkanya paling besar. Ini yang paling kecil 1, yang sedang panjangnya tengah-tengah ya. Ternyata ini dibagi 10 saja. 26 dibagi 10 2,6. 10 dibagi 10 1. Berarti dibagi 10 juga. 2,4 dibagi 10. Kalau dibagi 10 bagi 10 semua ya. Berarti BC-nya adalah 2,4. Jelas? Selesai. Lebih simpel ya. Baik. Nomor 4. Panjang CD pada gambar berikut adalah berapa? Ini CD ya. Kita cari, ini ada 2 segitiga. Nyari 1, 2. Berarti 2 langkah ya. Cara yang biasa dulu. Untuk mencari ini BC sebagai sisi miring, berarti mencari sisi yang panjang supaya panjang, maka yang pendek ditambah pendek ya. Nah, berarti tambah, jangan dikurang. Baik, ini AB-nya 6, AC-nya 8, kuadrat ya. 36 ini 64 hasilnya. Jumlah 100 lawan kuadrat itu akar 110. Dapat BC-nya 10. Kita taruh sini. Nah, tinggal mencari panjang CD-nya. Kita sambung ya. Baik. Nah, ini ingat CD adalah sisi miring karena menghadap siku. Berarti kalau mencari sisi miring lagi dijumlah ya. Mencari sisi yang panjang, yang pendek tambah yang pendek begitu ya, supaya jadi panjang. Nah, BC-nya tadi dapat 10, BD-nya 24, kita kuadratkan hasilnya 100, ini 576. Jumlah 676 melawan kuadrat akar 676 adalah 26. Karena 26 kali 26 676. Dapatlah CD-nya yang ditanya. Jelas? Nah, cara 2 lebih simpel. Kita lihat. Ternyata 68 itu kelipatan ini. Ya 68 berdua kalinya ya. Kita lihat 2 kalinya 3 6, 2 kalinya 4 8. Berarti 2 kalinya 5 10. Gitu saja. Kalau 2 kalinya semua. Bahkan nih yang paling panjang kan sisi miring ya. Berarti yang paling belakang ini 10. Jelas? Nah, kita lanjutkan. 10 24 ternyata kelipatan ini. Ingat sisi miringnya tadi ya, menghadap siku-siku. Nah, ternyata 2 kalinya ini 10 tuh 2 kalinya 5, 24 tuh 2 kalinya 12 ya. Berarti nanti sisi miringnya ya 2 kalinya juga, 2 kalinya 13. Berarti 26. Sangat singkat sekali. Jelas? Untuk latihan ya supaya lebih canggih bisa dikerjakan ini ya. Ya, tadi sudah dicontohkan. Nomor 2 cari nilai n-nya. Nomor 3 mencari panjang QR ya. Nomor 4 mencari panjang MN. Dan nomor 5. Baik, untuk latihan ini guru kamu bisa saja menggunakan soal-soal yang berbeda ya. Baik, selamat belajar, selamat berlatih, semoga sehat dan sukses. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.